Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari ini aku pulang. Kamu bisa jemput aku kan? Tanya seorang wanita dari seberang telepon. Nanti gue jemput, jawab El sambil menjalankan mobilnya menjauh dari kampus Zila. Makasih, El, ucap wanita yang tak lain adalah Mira. Sahut El singkat, kemudian langsung memutuskan sambungan telepon tersebut. Sedangkan Mira yang berada di seberang sana sedang tersenyum sumringah. Zila bersiap untuk pulang ketika dosennya telah keluar dari kelas. Zil, mau ikut kita ke kafe enggak? Tanya Sandra tanpa mengalihkan pandangannya dari Ervan. Enggak deh, lain kali aja gue ikut, tolak Zila sambil mengotak-ngatik ponselnya. Oke, gue duluan, udah dijemput soalnya, pamit Zila kemudian berjalan dengan cepat keluar dari kelas. Saat membuka pintu mobil, Zila dikejutkan dengan keberadaan perempuan yang duduk di kursi samping kemudi. Loh, pindah ke belakang. Perintah El kepada perempuan yang tak lain adalah Mira. Mira hanya mendengus, kemudian keluar dari mobil untuk berpindah tempat duduk. Zila masih memandangi Mira dengan tatapan penuh pertanyaan. Sayang, ayo masuk, ucap El yang membuyarkan lamunan Zila. Zila tersentak, ia langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi samping El. Setelah Zila masuk, El mulai menjalankan mobilnya ke arah rumah orang tuanya untuk menjemput Ara. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, mobil El sudah berhenti di depan sebuah gerbang yang menjulang tinggi. Zila dan El keluar dari mobil meninggalkan Mira yang kesal setengah mati akibat sejak dalam perjalanan dari kampus kedua orang yang berstatus suami istri itu terus saja mengumbar keromantisan mereka dan menganggap tidak ada orang lain di dalam mobil. Lo, diem di sini, ucap El sebelum keluar dari mobil. Ya, sahut Mira ketus. Tak berselang lama El dan Zila kembali ke mobil bersama Ara yang tertidur di gendongan El. El memindahkan Ara ke pangkuan Zila saat ia akan kembali menjalankan mobilnya menuju rumahnya. Anak kamu, El, tanya Mira untuk mengalihkan perhatian El yang sedang menggoda Zila. Jawab El hanya dengan deheman. Perkataan Mira dipotong oleh Zila. Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, nama gue Zila, ucap Zila sambil menoleh sekilas ke arah Mira. Mira, sahut Mira sedikit ketus. Wanita itu tidak suka jika ada yang memotong ucapannya. Jutek amat, celetuk Zila pelan namun didengar oleh El. Sesampainya di rumah Zila langsung keluar dari mobil sambil menggendong Ara yang masih tertidur. Setelah menidurkan Ara di kamarnya, Zila kembali turun ke bawah untuk menanyakan sesuatu pada El. Kak, panggil Zila kepada El yang sedang duduk di meja pantry dapur. Iya, sahut El. Itu si Mira ngapain di sini? Tanya Zila sambil duduk di samping El. Dia mau tinggal di sini, jawab El santai yang justru membuat Zila terkejut. Bisa-bisanya suaminya ini mengajak perempuan lain untuk tinggal di sini. Kakak jangan bercanda, ucap Zila memastikan bahwa pendengarannya sedang bermasalah. Aku nggak bercanda, dia emang mau tinggal di sini, sahut El sambil menghadap ke arah Zila. Alasan kakak bawa perempuan itu apa? Jangan bilang kalau kalian berdua itu selingkuh. Tuduh Zila dengan tangan yang menunjuk wajah El. Aku nggak selingkuh, bantah El. Terus apa? Aku bawa dia ke sini karena aku mau tanggung jawab. Gara-gara aku, dia hampir keguguran, jawab El yang justru membuat emosi Zila sedikit tersulut. Terus apa hubungannya sama dia tinggal di rumah ini? Dia hamil, pasti dia juga punya suami kan? Tanya Zila dengan menahan emosinya. Dia udah pisah sama suaminya. Jawab El yang tetap berusaha untuk tenang. Aku mohon izinin dia tinggal sama kita sampai dia melahirkan. Setelah itu, terserah kamu mau usir dia dari rumah ini,
lanjut El dengan nada memohon. Zila menggeleng tak percaya, bisa-bisanya suaminya ini meminta ia untuk mengizinkan perempuan lain tinggal di rumahnya tanpa ada ikatan kekeluargaan. Tanpa sadar matanya berkaca-kaca, ia bangkit, terserah kakak, mau dia tinggal di sini atau enggak. Ngapain harus izin sama aku? Lagi pula ini rumah kamu, aku nggak punya hak atas itu, ucapnya sambil menahan diri untuk tidak menangis. Bukan Git, sayang, dengerin aku dulu. Seru El saat melihat Zila berlari meninggalkan dirinya di dapur. Zila tak mendengarkan seruan El, ia tetap berlari ke arah kamarnya tanpa menyadari bahwa sejak tadi Mira mendengar semua obrolannya. Mira tersenyum puas. Rencananya berhasil untuk membuat Zila dan El bertengkar. Tak sia-sia ia mengeluarkan air matanya sambil memohon pada El agar diizinkan tinggal di rumah ini. Sejak pertengkaran itu, Zila sama sekali tidak berbicara dengan El. Bahkan, saat El berusaha mendekatinya, Zila memilih pergi meninggalkan El yang sudah mulai frustasi. Seperti saat ini, Zila lebih memilih untuk tidur di kamar Ara daripada ia harus tidur sekamar dengan El. Skip pagi. Zila sedang sarapan bersama El dan tentunya bersama dengan Mira yang sejak pagi terus mencari perhatian dari El. Kemana Ara? Anak itu sudah dijemput oleh Fiona dan suaminya sejak pagi untuk diajak berlibur ke pantai. Selesai sarapan, Zila langsung bangkit dan membawa piringnya ke dapur dan mencucinya di wastafel. Setelah itu, ia kembali ke kamar untuk bersiap menuju kampus. Zila kembali dari kamar dengan tangan yang memegang ponsel untuk membalas percakapan bersama para sahabatnya. Namun, langkahnya terhenti di ruang keluarga. Matanya menatap tidak percaya ke arah Mira yang sedang sibuk membenarkan dasi El. Ia meremas kuat ponselnya dan kembali berjalan berusaha untuk mengabaikan Mira dan El. Dasar jalang murahan, umpat Zila yang tentunya hanya dalam hati. Buruan, aku udah telat, ucap Zila pada El. Sebenarnya ia malas pergi bersama El, namun El yang memaksa dirinya untuk pergi bersama seperti biasa. Aduh, perut aku sakit banget, keluh Mira dengan tangan yang memegang perut datarnya. Zila menghentikan langkahnya, dan berbalik menatap Mira yang terlihat kesakitan. El menahan Mira yang akan jatuh, ia langsung menggendong Mira dan berjalan cepat keluar rumah untuk membawa Mira ke rumah sakit. Namun, sebelum itu ia berkata kepada Zila, kamu naik ojol aja ya, aku harus bawa dia ke rumah sakit. Zila hanya menatap El dan Mira dengan pandangan yang sulit diartikan. Tetapi, saat matanya menatap pada Mira, ia dengan jelas melihat sebuah senyum kemenangan yang ditunjukkan kepada dirinya. Dasar jalang bangsat, seru Zila saat El dan Mira hilang dari pandangannya. Gak akan gue biarin lo rebut suami gue, ucap Zila dengan penuh emosi. Saat ini Zila sedang berada di dalam mobil bersama ketiga sahabatnya. Setelah El pergi mengantarkan Mira ke rumah sakit, Zila memilih menghubungi sahabatnya untuk menjemput dirinya di rumah. Pak El, mana Zil? Tumben lo minta jemput kita, tanya Sandra yang duduk di sebelah Ervan yang sedang mengemudi. Lagi sama bini muda, jawab Zila cuek. Nara yang sibuk dengan ponselnya langsung menoleh ke arah Zila yang duduk di sebelahnya. Maksud lo, Pak El nikah lagi? Tanya Nara histeris. Nggak tahu, jawab Zila masih cuek. Lo kenapa? Berantem sama Bang El? Tanya Ervan yang sejak tadi diam. Sumpah, gue pengen gorok abang lo itu. Ngeselin banget jadi orang, ucap Zila emosi. Tahan Zil, tahan, jangan emosi, ujar Nara sambil mengelus punggung belakang Zila. Zila menghembuskan nafasnya, bolos yok, gue mau curhat nih, ajak Zila. Gaslah, ke tempat biasa aja ya. Tanya Ervan yang langsung setuju jika diajak membolos. Iya, ke situ aja. Gue pengen nenangin diri, jawab Zila. Mobil Ervan berbalik arah, dari yang akan ke kampus justru ke suatu tempat yang selalu digunakan saat mereka suntuk. Di lain tempat,
El baru tiba di kantornya saat jam sudah menunjukkan pukul 9.15. Tumben lo baru datang? Tanya Arga yang tak sengaja berpapasan dengan El di depan pintu lift. Sibuk, jawab El ketus. Pintu lift terbuka, El langsung saja berjalan ke arah ruangan diikuti Arga di belakangnya. Lo kenapa? Muka lo kayak orang gak dikasih jatah sama bini, tanya Arga sambil meletakkan beberapa berkas di hadapan El. El menarik nafas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Azila marah sama gue harus apa? Emang dia marah kenapa? Tanya Arga penasaran. Gara-gara gue bawa Mira tinggal di rumah, jawab El. Arga langsung membulatkan matanya, lo bego atau gimana sih El? Mana ada istri yang rela suaminya bawa perempuan lain ke rumahnya? Tapi kan, gue biarin Mira tinggal di sana karena gue mau tanggung jawab sama perbuatan gue yang hampir buat dia keguguran, sangkal El yang tidak terima dikatakan bego oleh sahabatnya sendiri. Lo itu emang bener-bener bego ya El. Coba lo ada di posisi Zila, gimana perasaan lo? Lo juga kenapa bisa-bisanya izinin Mira tinggal di rumah, lo? Ujar Arga yang emosi sendiri melihat kegoblokan sahabatnya ini. Gue nggak tega sama Mira, dia nangis sambil mohon-mohon sama gue buat tinggal di rumah, kata El pelan. Lo nggak tega sama Mira, tapi, lo tega sama istri lo sendiri. Ujar Arga sambil menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bukan gitu, sangkal El. Terus apa? Dengan mudahnya lo percaya sama Mira. Gue jadi curiga, kalau sebenarnya, lo itu masih punya rasa sama si Mira. El hanya diam mendengar ucapan Arga yang mungkin ada benarnya itu. Apa ia masih mencintai Mira? Atau ini hanya rasa kasihan melihat kondisi perempuan itu? Gue peringatin sama lo El, kalau lo nggak mau rumah tangga lo hancur. Sebaiknya lo segera buang Mira dari pikiran dan hidup lo. Tapi, kalau emang lo mau sama Mira, lo harus lepasin Zila. Jangan buat dia sakit hati sama perbuatan lo ini. Di dunia ini nggak ada perempuan yang mau berbagi miliknya dengan orang lain, terang Arga dengan nada penuh peringatan. 30 menit lagi ada meeting sama ketua divisi, ucap Arga sebelum keluar dari ruangan El. El merenungi ucapan Arga yang memintanya untuk membuang Mira dari hidupnya atau justru melepaskan Zila. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi sambil memejamkan matanya. Bayangan ketika bersama Zila langsung berputar di otaknya seperti sebuah rekaman. Setelah bergulat dengan pikirannya, El menyimpulkan bahwa ia tak akan bisa melepaskan Zila dari hidupnya dan rasa cintanya dulu terhadap Mira sekarang sudah berpindah ke Zila. Setelah pekerjaannya selesai, ia akan berbicara pada istrinya itu dan akan memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang. Saat ini, Zila dan ketiga sahabatnya sudah berada di depan sebuah danau yang terlihat sangat indah dengan rumput berwarna hijau yang tumbuh di tepian danau, dan tak jauh dari tempat mereka berdiri terdapat sebuah rumah pohon yang berhadapan langsung dengan danau tersebut. Mau curhat di sini atau di rumah pohon? Tanya Nara yang berdiri di samping Zila. Di rumah pohon aja, jawab Zila. Ya udah, ayo naik, ajak Ervan sambil menggenggam tangan Sandra untuk menuju rumah pohon. Mereka berempat naik ke rumah pohon dan langsung duduk melingkar di dalam sana. Jadi, tanya Nara yang sudah penasaran dengan curhatan Zila. Kak El bawa perempuan lain tinggal di rumah, jawab Zila to the point. Apa? Teriak Ervan, Sandra, dan Nara bersamaan. Gue nggak rela kalau perempuan itu rebut Kak El dari gue, Hicks, ucap Zila yang tak mampu menahan isakannya. Bang El bawa perempuan lain? Tanya Ervan yang masih bingung. Iya, abang lo itu emang brengsek jadi laki-laki. Maki Zila. Tenang, Zila, ucap Sandra dengan mengelus lengan Zila yang duduk di sampingnya. Siapa perempuan itu? Tanya Nara penasaran. Namanya Mira, jalang bangsat perebut suami orang. Jawab Zila dengan menyebut titel yang pantas untuk Mira. Mira, ucap Ervan yang seperti tidak asing dengan nama itu. Iya,
Kenal lo sama dia. Jangan bilang kalau itu Mira mantannya Bang El. Gue harus lapor sama mama ini, ujar Ervan yang langsung merogoh tasnya untuk mengambil ponsel miliknya. Ngapain harus bawa-bawa mama sih? Tanya Zila yang langsung merebut ponsel milik Ervan. Dan kamu tadi bilang mantannya Pak El, itu maksudnya apa? Tanya Sandra kepada kekasihnya. Dia perempuan yang udah buat Bang El hampir gila 3 tahun yang lalu. Perempuan itu pergi ninggalin Bang El saat abang lagi di masa kritis karena kecelakaan, dan parahnya lagi, perempuan itu pergi sama laki-laki lain, jelas Ervan yang membuat semuanya tercengang. Wah, beneran perempuan bangsat ternyata, celetuk Nara setelah beberapa saat terdiam. Zila tiba di rumah saat matahari berganti dengan bulan dan bintang. Ia memasuki rumahnya dengan malas, ia tebak pasti akan melihat drama dari perempuan bangsat itu. Dari mana? Kenapa baru pulang? Dan tadi kenapa kamu nggak pergi kuliah? Tanya El beruntun saat melihat Zila menutup pintu utama. Main, jawab Zila singkat yang langsung berjalan meninggalkan El. Ya udah. Sekarang kamu mandi setelah itu turun makan malam, ucap El lembut. Ia mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan istrinya itu saat melihat respon Zila yang terkesan cuek. Saat melewati tangga, Zila tak sengaja berpapasan dengan Mira yang terlihat tersenyum. Mira mendekat ke arahnya. Bisa-bisanya El nikah sama bocah kayak lo, ujar Mira sambil menatap Zila dengan pandangan meremehkan. Walaupun gue bocah, gue nggak kayak lo yang suka cari perhatian sama suami orang, balas Zila menusuk. Lo, ucapan Mira terhenti saat matanya tak sengaja menatap El yang sedang berjalan ke arah mereka. Tanpa aba-aba tangan Mira menarik tangan Zila dan meletakkan di pundaknya. Zila yang bingung itu berusaha menarik tangannya, lo apa-apaan sih? Mira tak mendengarkan Zila, saat melihat El sudah dekat dengan tangga. Ia melepaskan tangan Zila dari genggamannya dan langsung membiarkan tubuhnya berguling-guling di tangga sampai tubuhnya bertubrukan dengan kaki El yang berdiri di depan tangga. Zila membulatkan matanya tak percaya melihat apa yang baru saja Mira lakukan. Tak terkecuali El, yang juga terkejut melihat Mira tergeletak dengan darah yang mengalir di kakinya, matanya langsung menatap Zila dengan pandangan penuh amarah. Kamu apain Mira? Azila. Tanya El membentak Zila. Kamu apain Mira? Azila. Tanya El membentak Zila. Zila hanya menggelengkan kepalanya. Aku nggak apa-apain dia. Jangan bohong kamu. El kembali meninggikan suaranya. Aku nggak bohong, Hicks, bantah Zila yang dengan air mata yang sudah mengalir di pipinya dan tubuhnya sudah bergetar hebat. El menatap Zila tajam. Kemudian pria itu mengangkat tubuh Mira yang sudah tergeletak lemah untuk dibawa ke rumah sakit. Aku benar-benar kecewa sama kamu, ucap El sebelum pergi meninggalkan Zila yang tubuhnya sudah luruh di tengah tangga. Aku nggak apa-apain dia, Hicks, lirih Zila sambil menatap kosong kepergian El. El sedang duduk di depan ruangan di mana Mira sedang ditangani oleh dokter. Dirinya masih tidak percaya bahwa Zila bisa melakukan hal sejahat ini. Setelah hampir 1 jam, dokter yang menangani Mira keluar dan berjalan menghampiri El. El bangkit, gimana dok? Tanyanya. Maaf pak, kami tidak bisa menyelamatkan janin yang ibu Mira kandung, jawab dokter itu dengan nada bersalah. El mundur beberapa langkah, dirinya terkejut mendengar bahwa bayi yang Mira kandung sudah tiada. Tanpa aba-aba dirinya berbalik dan berjalan dengan cepat untuk keluar dari rumah sakit. El masuk ke dalam mobilnya, dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada Zila, perempuan yang sekarang ia anggap sebagai pembunuh bayi yang tak berdosa. Tak berselang lama, mobilnya sudah berhenti di depan rumah. Ia langsung keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam rumah. El membuka pintu dengan kasar matanya menatap sekeliling rumah. Azila, bentak El yang melihat Zila masih berada di tangga dengan pandangan kosong. Zila yang sejak tadi hanya diam dengan air mata yang terus mengalir tersentak kaget mendengar bentakan El.
Kamu, Zila bangkit, ia langsung memotong ucapan El, apa? Mau nyalahin aku lagi? Sekarang puas kamu udah bunuh bayi yang gak berdosa? Tanya El dengan nada tinggi. Aku gak pernah bunuh siapapun, Jalang itu udah jebak aku. Teriak Zila dengan air mata yang terus mengalir. Plak, Zila memegangi pipinya yang baru saja ditampar oleh suaminya sendiri, ia menatap tak percaya ke arah El. Kakak berani nampar aku? Tanya Zila menggelengkan kepalanya. Aku nggak akan nampar kamu kalau kamu nggak berkata kasar tentang Mira. Aku tahu kamu marah sama aku, kamu nggak suka sama Mira. Tapi, jangan jadi orang bodoh hanya untuk melampiaskan kemarahan kamu itu, jelas El. Kamu udah bunuh bayi yang bahkan belum lahir ke dunia, Azila, dan ya, tamparan aku ke kamu itu nggak sebanding sama rasa sakit yang dialami Mira saat tahu kalau dia keguguran, lanjut El dengan pandangan penuh kecewa. Jadi, kakak lebih percaya sama Mira daripada sama istri kakak sendiri? Tanya Zila dengan tatapan terluka. Hatinya sakit saat orang yang ia cintai lebih percaya dengan perempuan lain. Aku kecewa sama kamu, ucap El. Aku lebih kecewa sama kakak hanya pentingin rasa sakit orang lain tanpa tahu aku juga sakit di sini, sahut Zila yang berusaha untuk menahan dirinya. Aku benci sama kamu, lanjut Zila dengan meninggikan suaranya. Setelah mengatakan itu, Zila langsung berlari meninggalkan El yang terdiam. Zila berjalan tanpa arah, matanya menatap kosong ke depan. Air matanya terus saja mengalir tanpa mau berhenti, hatinya hancur mendengar orang yang ia cintai lebih mempercayai orang lain. Saat akan menyeberang, Zila tidak menyadari ada sebuah mobil yang melaju ke arahnya. Brak, setelah kepergian Zila, El langsung kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Mira. Sebenarnya ada rasa khawatir hinggap di hatinya saat melihat Zila pergi meninggalkan rumah dengan keadaan kacau. Tapi, rasa kecewanya lebih mendominasi hatinya. Suami mana yang tidak kecewa melihat istrinya sendiri membunuh bayi yang bahkan belum lahir ke dunia. Sesampainya di rumah sakit, El masuk ke dalam ruangan di mana Mira dirawat. Mira, panggil El kepada Mira yang terbaring lemah di atas brangkar rumah sakit. Mira membuka matanya dan langsung menatap El dengan pandangan yang terluka. Gua minta maaf. Gara-gara istri gue, lo jadi keguguran, ucap El tulus. Nggak apa-apa El, ini juga salah aku. Seandainya aku nggak maksa buat tinggal di rumah kamu, mungkin ini nggak akan terjadi, balas Mira dengan senyum manis. Tapi apa yang dia lakuin ke lo itu benar-benar salah, gue nggak ngangka dia tega ngelakuin ini, ujar El. Aku paham kok, dia pasti ngelakuin ini dengan nggak sengaja. Oh iya, dia nggak ikut ke sini? Tanya Mira saat tak menyadari bahwa El datang sendiri, tidak bersama dengan Zila. Dia pergi dari rumah, jawab El singkat yang justru membuat Mira bersorak dalam hati. Lagian gue udah nggak peduli sama dia, gue bener-bener kecewa sama kelakuannya yang tega membunuh bayi tak berdosa, lanjut El. Mira menahan diri untuk tidak tersenyum saat rencananya berhasil membuat Zila pergi dari El. Sekarang ia sedang memikirkan cara agar El kembali padanya. Rencana gue berhasil, sekarang tinggal mikirin cara supaya El balik ke gue. Ada gunanya juga anak itu. Makasih ya, kamu udah buat mama kembali sama orang yang mama cinta, ujar Mira dalam hati. Tak sia-sia ia mengorbankan anaknya untuk mendapatkan El kembali. Zila, jawab bunda kamu kenapa? Tanya Bunda Rani. Dirinya terkejut melihat anaknya yang baru pulang dari Australia datang membawa sang adik yang keadaannya sangat kacau. Zila tak menjawab bundanya, dirinya justru semakin memeluk bundanya dengan erat. Aku benci sama dia bunda, Hicks, gumam Zila dengan isakannya. Siapa yang bikin kamu kayak gini? Tanya seorang pemuda dengan nada tegas. Zila, jawab abang. Siapa yang udah buat kamu kayak gini? Tanyanya lagi saat tak mendapat jawaban dari sang adik, Nathan Ravansyah.
kakak dari Zila yang selama ini tinggal di Australia untuk mengurus perusahaan milik sang ayah yang berada di sana. Zila, ayo jawab, atau kamu mau bunda telepon ayah sekarang, ancam Bunda Rani yang tak mendapat jawaban dari sang anak. Kak El, Hicks, jawab Zila singkat dengan tangis yang semakin memilukan. Cerita sama kita, dia apain kamu sampai kayak gini, desak Nathan yang mulai tersulut emosinya. Ia tahu siapa laki-laki bernama El yang disebut adiknya itu, karena saat sebelum pernikahan ia sempat berbincang dengan El, walaupun itu hanya lewat video call. Zila menceritakan semuanya, dimulai dari El yang membawa Mira ke rumah mereka hingga kejadian di mana ia dijebak oleh Mira. Brengsek, maki Nathan yang emosi setelah mendengar semua cerita sang adik. Bersambung.